Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Rini di hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020. Semoga Nana selalu sehat ya dan selalu bersemangat saat belajar. Hari ini kita masih belajar di tema 4, tema keluargaku. Dan hari ini kita akan membaca, menjawab pertanyaan bacaan dan belajar menimbang dengan menggunakan satuan tak baku. Kita masih berada di pembelajaran tentang keluarga besarku. Baiklah Nana, sekarang kita akan membaca dulu yuk. Apa sih isi bacaannya? Mari kita baca bersama-sama. Kebersamaan keluarga Edo dilakukan setiap hari. Setiap malam mereka berkumpul bersama di rumah. Ayah Edo membaca koran, ibu menjahit dan merajut pakaian. Edo mengerjakan tugas sekolah. Terkadang Edo memerlukan bantuan kedua orang tuanya. Bila dibantu, Edo tidak lupa ucapkan terima kasih. Nah, Nana, coba sekarang kita akan jawab pertanyaan bacaannya sesuai dengan bacaan yang kita baca tadi ya. Oke, nomor 1. Keluarga siapa pada bacaan tadi? Tentang keluarga Edo. Oke, nomor 2. Kapan ya mereka berkumpulnya? Pada malam hari. Oke, nomor 3. Siapa yang sedang membaca koran? Ayah, ibu, atau Edo? Oh, tentu saja jawabannya katanya ayah. Betul sekali. Nomor 4. Apa yang dilakukan Edo? Edo sedang apa ya? Edo sedang mengerjakan tugas. Nah, Nana, ini adalah contoh dari cara menjawab pertanyaan bacaan. Tentu saja supaya kita bisa menjawab pertanyaan bacaan ini, maka kita harus membaca dulu teks bacaannya dengan teliti supaya nanti saat menjawab itu sesuai dengan apa yang ditanyakan. Oke, selanjutnya Nana, kita akan belajar juga tentang membandingkan berat benda dengan satuan tak baku. Kalau kemarin Nana sudah belajar tentang mengukur dengan satuan tak baku ya, maksudnya bukan dengan ukuran yang biasa digunakan dalam menghitung atau mengukur suatu benda. Nah, dengan satuan tak baku, kalian belajar dulu yang paling sederhana. Sekarang kita akan membandingkan berat benda dengan menggunakan satuan tak baku. Karena apa? Karena alat yang digunakannya tentu saja ini alat yang sederhana yang ada di rumah. Menggunakan gantungan baju dan 2 buah kantong kresek. Ya, 2 buah kantong kresek. Dan untuk membandingkannya, apabila kita tugasnya adalah membandingkan banyak benda dengan berat berapa kelereng pembandingnya, maka kalian juga harus menggunakan kelereng atau batu juga boleh, biji-bijian boleh, asal besarnya sama. Contohnya di sini ada 2 buah kaleng, ya 3 malah ya. Mungkin ini 3, kemudian anak-anak harus mengukur beratnya berapa kelereng benda-benda yang diukur itu. Ya, jadi pembandingnya berapa kelereng. Misalnya ini kaleng, berat kelerengnya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, tuh 8 kelereng itu pembandingnya yang sama ya. Coba lihat lagi di layar berikutnya contohnya. Nah, ini. Jadi, apabila kita ingin membandingkan berat-berat benda ini, mainan-mainan ini, mana yang paling berat berarti berdasarkan jumlah kelerengnya. Jumlah kelereng yang dibandingkannya. Contoh di sini. Mobil, jumlah kelerengnya ada berapa, Nana? Jumlah kelerengnya ada 5. Kemudian mainan bebek ada 3. Kemudian ini mainan apa ini? Kera, boneka kera ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kemudian mainan robot beratnya misalnya 4 kelereng. Maka kalau ditanya mana yang paling berat dari benda-benda ini, itu yang paling banyak kelerengnya yang mana? Betul sekali, boneka kera atau boneka monyet. Yang paling ringan yang kelerengnya paling sedikit berarti. Jadi yang paling ringan adalah benda yang mana? Bebek, betul sekali karena kelerengnya hanya 3. Coba kita akan urutkan dari benda yang paling berat. Berarti benda yang paling beratnya itu yang mana? Boneka monyet, kemudian mobil mainan, robot-robotan, dan terakhir
mainan bebek. Sekarang kalau dibalik, kita urutkan dari benda yang paling ringan. Bebek, mainan robot, lalu mobil mainan, dan boneka kera. Ya, jadi itu caranya kalau yang dibandingkannya adalah benda yang sama. Jadi pembandingnya di sini adalah kelereng. Jadi harus banyak apa kelerengnya, maka kita bisa bandingkan mana yang paling berat, berarti itu yang paling banyak kelerengnya ya, pemberatnya. Nah, sekarang tugas anak-anak tidak membandingkan berat benda dengan pembanding yang sama seperti kelereng, tapi kita langsung mengukur berat benda itu dibandingkan langsung dengan benda yang lain ya. Jadi Nana coba lihat, perhatikan di sini tugasnya adalah mengukur berat benda, kemudian catat di buku nomor 3 diisi lebih berat atau ringan. Timbanglah menggunakan gantungan baju dan kantong kresek ya. Seperti gambar tadi. Nomor 1 di sini tugasnya satu penggaris lebih apa dari satu buku tulis. Nanti kalian coba timbang ya. Gantung kantong kreseknya di gantungan baju sebanyak 2, kantong kresek 1. Yang sebelah kiri misalnya penggaris, yang sebelah kanannya buku tulis. Nanti yang berat penggaris atau buku. Kalau di sini satu penggaris berat apa? Kalau penggaris itu ada di bawah, berarti penggaris itu lebih berat. Kalau penggarisnya berada di atas, berarti penggarisnya lebih ringan. Sama juga dengan yang lain ya. Kalau berada di bawah, maka dia itu berarti lebih berat. Kalau yang berada di atas, berarti itu lebih ringan. Nah, juga nanti kerjakan di buku tematiknya halaman 157, 158. Semoga anak-anak bisa mengerjakannya dengan baik ya. Dan Burin harapkan anak-anak tetap bersemangat saat belajar. Oke. Burin akhiri dulu pembelajaran tematiknya sampai di sini. Semoga anak-anak selalu sehat dan bahagia. Selamat berakhir pekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.